Free audio post-production by Alphonic.com. Perang tarif yang dilancarkan Trump belakangan ini bukanlah kebijakan baru. Di masa awal dirinya menjabat sebagai presiden di tahun 2018, Trump juga melakukan hal serupa. Perang tarif saat ini bisa dibilang adalah strategi lanjutan dari keputusan yang pernah ia tekan sebelumnya. Bedanya, di masa awal perang tarif diluncurkan, satu-satunya negara yang secara khusus ditargetkan adalah Cina. Kini, perang tarif menyasar banyak negara, termasuk negara-negara sekutu Amerika Serikat yang selama berpuluh-puluh tahun loyal mendedikasikan diri sebagai aliansinya. Langkah Trump tentu menimbulkan tanda tanya. Dan yang paling urgent ditanyakan adalah, apa motif Trump sebenarnya di balik kebijakan tersebut? Jauh hari sebelum fenomena ini menyedot perhatian masyarakat internasional, Mearsheimer pernah menyinggung perihal ini dalam tulisannya yang berjudul The Inevitable Rivalry, America, China, and the Tragedy of Great Power Politics. Tulisan tersebut muncul di tahun 2021 dan terbit di Foreign Affairs. Pokok argumen Mearsheimer dalam tulisan tersebut sangat vulgar. Katanya, konflik Amerika Serikat dan Cina merupakan takdir yang tak terhindarkan. Pasti terjadi seiring bertambah kuatnya Cina. Dan tarif yang Trump lancarkan terhadap Cina di masa awal dirinya menjabat sebagai presiden merupakan upaya Amerika Serikat untuk menahan laju kebangkitan Cina semakin lebih jauh. Pasalnya, Amerika Serikat terusik dengan munculnya kompetitor baru yang sewaktu-waktu bisa menggeser kekuatan hegemoninya. Perang dagang di tahun 2018 yang Amerika Serikat luncurkan itu, lanjut Mearsheimer, merupakan bentuk strategi containment dari Amerika Serikat. Containment dalam padanan bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai strategi penahanan atau pembendungan. Adapun secara denotatif, maksud containment dalam perang dagang merujuk pada upaya Amerika Serikat untuk menahan laju kebangkitan ekonomi Cina melalui berbagai strategi hambatan karena dipandang membahayakan hegemoni Amerika Serikat. Sikap AS ini untuk menghalau kompetitor barunya sangat sesuai dengan prediksi neorealisme. Neorealisme merupakan sebuah paham dalam teori hubungan internasional yang percaya bahwa negara besar akan berlomba-lomba untuk menjadi yang terkuat dan berupaya melemahkan lawannya masing-masing. Beberapa kalangan neorealis yang mengajukan argumen seperti itu diantaranya adalah Mearsheimer dan Waltz. Keduanya menegaskan bahwa negara-negara besar akan terus berupaya meningkatkan kekuatan relatifnya terhadap para pesaingnya. Begitupun Amerika Serikat dan Cina. Keduanya akan sama-sama saling mengecek kekuatan kompetitor mereka satu sama lain. Mempertimbangkan kekuatan musuh itu penting untuk strategi bertahan hidup di tengah dunia yang anarki. Siapa yang kuat, dia yang akan menang. Secara sederhana, menurut Waltz, anarki adalah kondisi struktural atau situasi dunia di mana sistem global diisi oleh unit-unit yang sejajar, yang independen dan bebas, yang dalam hal ini adalah negara. Negara-negara di dunia hidup bersamaan dengan absennya satu sistem pemerintahan global yang tunggal dan otoritas tertinggi yang sanggup memaksakan hukum dan sanksi kepada unit-unit negara sebagai penyusunnya secara mengikat dan tegas. Kedaulatan di antara negara-negara tersebar, tidak terpusat dalam satu bentuk unit pengelolaan pemerintahan yang sah. Makanya, sulit untuk mengatur kehidupan antar negara di tingkat dunia sebab masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Mengutip langsung kata-kata Mearsheimer, tidak ada otoritas yang lebih tinggi untuk mengadili perselisihan antar negara atau melindungi mereka saat terancam. Singkatnya, tidak ada yang bisa diharapkan oleh negara selain dirinya sendiri. Inilah gambaran kondisi anarki. Di tengah situasi anarki, setiap negara akan berlomba-lomba menjadi yang terkuat di rimba politik dunia. Negara, karenanya, akan berupaya memperkuat diri lewat kepemilikan senjata sebagai fungsi pertahanannya. Namun, baik Waltz maupun Mearsheimer, meski mereka sependapat di banyak hal, tapi mereka juga berbeda pandangan soal ambang batas ideal kekuatan yang semestinya dimiliki oleh negara untuk bisa survive di tengah musuh-musuhnya. Waltz yakin kepemilikan kekuatan material militer harus moderat, di mana negara hanya perlu memenuhi target pertahanan dan keamanannya sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan artinya seimbang dengan komposisi kekuatan lawan yang dipersepsikan sebagai musuh atau ancaman. Tidak terlalu lemah dan juga tidak terkesan berlebihan. Sebab, baik terlalu sedikit maupun terlalu banyak, kata Waltz,
Hal itu bisa mengundang malapetaka dari musuh-musuhnya. Sederhananya, kepemilikan kekuatan sebuah negara jika bisa disesuaikan dengan kekuatan relatif lawan. Sementara Mearsheimer percaya logika sebaliknya. Menurutnya, tiap negara besar akan terus berlomba untuk mencapai kekuatan absolut sampai benar-benar meniadakan pesaing lain yang sejajar. Mereka akan berupaya paling minimal menjadi hegemon di kawasan tempat mereka tinggal. Misalnya Amerika Serikat akan berupaya menjadi penguasa di benua Amerika, sementara Cina di benua Asia. Dengan menjadi kekuatan tunggal di masing-masing kawasan, harapan untuk bertahan dan eksis di tengah dunia yang anarki akan semakin besar. Walau berbeda soal standar dan target capaian atas akumulasi kekuatan, baik Waltz maupun Mearsheimer, keduanya berbagi pandangan yang sama soal niat jangka panjang dari negara-negara besar. Di tengah dunia yang anarki, kata mereka, tidak satupun aktor yang bisa dipercaya atas niat baiknya di masa yang akan datang. Masing-masing aktor negara faktanya hanya akan mengejar aspirasinya sesuai kepentingan nasional sendiri-sendiri. Baik Cina maupun Amerika Serikat, menurut neorealis, akan berperilaku berdasarkan kerangka berpikir ini. Tidak akan pernah ada damai di antara kedua negara besar. Negara yang baru bangkit seperti Cina dan negara hegemon lama seperti Amerika Serikat akan terus saling curiga. Masih berdasarkan catatan Mearsheimer pada tahun 2021, kebangkitan ekonomi Cina menjadi fakta objektif yang tidak bisa dibantah. Dan perang tarif menurutnya adalah salah satu upaya Amerika Serikat untuk menghambat kebangkitan itu. Selain upaya-upaya lainnya, seperti melawan dominasi Cina di Laut Cina Selatan, menangkal aspirasi Cina menganeksasi Taiwan, serta melarang Huawei beroperasi di wilayah Amerika Serikat. Dengan memperlambat kebangkitan ekonomi Cina melalui pengenaan tarif dan strategi yang lain, paling tidak Amerika Serikat bisa mengambil keuntungan sambil berlari lebih gesit agar paritas atau gap kekuatannya tidak semakin sejajar dan disalip Cina. Dengan menjaga gap ekonomi, Amerika Serikat bisa lebih tenang untuk menghadapi kekuatan relatif ekonomi Cina di masa depan. Jika gap berhasil diperlebar, secara kalkulasi kekuatan, Amerika Serikat berpeluang tetap mempertahankan statusnya sebagai hegemon tunggal. Meski kata Mearsheimer, sebenarnya sekarang sudah terlambat untuk berbuat banyak tentang hal itu. Mengapa memperlambat ekonomi Cina perlu dilakukan? Sebab fakta lain menunjukkan saat ekonomi Cina meningkat, upaya transformasi kekuatan militernya pun semakin intensif. Artinya, kekuatan ekonomi adalah rute awal menuju revitalisasi kekuatan militer sebuah negara. Di samping untuk mereduksi kekuatan ekonomi Cina, perang tarif yang sekarang menimpa banyak negara juga dilatar belakangi angan-angan Trump untuk mendorong Rusia agar mau masuk ke dalam gerbong aliansinya. Setidaknya, Trump ingin menampakkan niatnya kepada Putin bahwa dirinya benar-benar ingin berkoalisi dengan Rusia lewat pembuktian pengenaan perang tarif yang juga menargetkan banyak negara Uni Eropa yang merupakan musuh sengit Rusia dalam konflik Rusia-Ukraina belakangan ini. Uni Eropa adalah negara paling vokal terhadap perang Rusia-Ukraina. Dengan menampakkan sikap permusuhan kepada Uni Eropa melalui perang tarif, setidaknya Trump bisa berharap agar Rusia mau sama-sama dengan Amerika Serikat untuk membendung kebangkitan Cina. Lagi pula, sejarah aliansi Rusia dan Amerika Serikat bukanlah sesuatu yang baru. Keduanya pernah sama-sama berada dalam satu gerbong aliansi saat menghadapi Jerman dan mitranya di Perang Dunia I dan II. Alasan rasional lainnya mengapa Amerika Serikat lebih memilih perang tarif dibanding melancarkan perang konvensional atau melalui perang proksi lewat Taiwan untuk menghentikan kebangkitan Cina, sebab cara ini lebih murah. Perang konvensional dan proksi memakan biaya yang tidak kecil. Apalagi perang terbuka seperti itu dihantui perang nuklir yang lebih menakutkan. ICAN, The International Campaign to Abolish Nuclear Weapon, sebuah organisasi non-pemerintah yang mengadvokasi pelenyapan kepemilikan senjata nuklir, menyitir data dari Federation of American Scientists di tahun 2025 menyatakan bahwa Cina merupakan negara ketiga pemilik nuklir terbanyak di dunia. Sementara Amerika Serikat berada di peringkat kedua. Friksi langsung di antara kedua negara nuklir akan memicu perang berdarah yang tak terkontrol. Makanya,
perang tarif akan lebih logis dalam mereduksi kekuatan Cina dibanding perang konvensional. Di samping itu, logika perang tarif yang Trump inisiasi juga lebih lekat, mengikuti gaya diplomasi Cina yang fokus pada bidang ekonomi. Sejauh ini, sejak perang Cina-Vietnam berakhir di tahun 1979, Cina sama sekali tidak pernah terlibat konfrontasi militer dengan negara lain. Artinya, sepanjang 46 tahun lamanya, Cina menjadi satu-satunya negara besar saat ini yang tidak pernah pergi berperang. Bandingkan dengan Amerika Serikat dan Rusia yang terlibat perang di berbagai front. AS kini masih sengit dengan Yaman dan Rusia dengan Ukraina. Intinya, undangan atau inisiasi perang konvensional oleh Amerika Serikat kepada Cina hanya akan semakin memicu persepsi buruk masyarakat internasional terhadap sepak terjang Amerika Serikat selama ini. Cina adalah aktor ekonomi terpenting abad ini. Cara paling efektif melemahkan laju pertumbuhannya adalah melalui invasi ekonomi. Perang tarif menjadi front peperangan paling ideal dan paling rasional oleh Amerika Serikat untuk menusuk Cina di sektor ini. Selain itu, saya juga sepakat dengan gagasan umum, saya lupa sumber bacaan pastinya, yang menyatakan bahwa perang tarif adalah langkah cek ombak pemerintah Trump untuk menguji loyalitas sekutu-sekutunya. Trump ingin menguji sejauh mana negara-negara di dunia merespon kebijakan yang diambilnya. Perang tarif penting untuk menegaskan posisi keberpihakan negara lain atas posisi Amerika Serikat. Jika negara-negara tertentu menentang tarif yang dikenakan lewat pemberlakuan balasan, mereka dipandang sebagai potensi sekutu Cina di masa depan. Sementara jika menunjukkan sikap inferior dan bergeming membalas, mereka dianggap berpotensi menjadi sekutu Amerika Serikat. Walau hal tersebut baru sekedar dugaan, namun cara Trump melibatkan negara lain, khususnya negara-negara terbelakang dalam perang tarif ini, justru semakin memperkuat penalaran tersebut. Sebab amat tidak logis melibatkan negara-negara yang secara kekuatan relatif masih sangat jauh di bawah Amerika Serikat dalam friksi tarif ini. Proteksionisme bisa saja merupakan faktor lainnya yang melatar belakangi langkah ekonomi Trump. Tapi sekali lagi, dalih untuk melibatkan negara-negara kecil, juga negara sekutu setianya dalam perang tarif, lebih cocok dibaca sebagai strategi preemptif Amerika Serikat untuk membaca struktur kekuatan sekaligus mengukur derajat kesetiaan aliansi dan non-aliansi di tengah infiltrasi pengaruh ekonomi Cina di banyak tempat. See you later. Free audio post production by alphonic.com.